Sase Lovers, selamat siang. Selamat datang di kursus masak online bareng Sajian Sedap bersama dengan saya Resi. Nah, kursus masak online kali ini kita akan dengan tema inspiratif olahan telur di Sase Lovers. Dan telur yang kita gunakan kali ini adalah telur puyuh. Mau dijadikan apa nih ya Sase Lovers? Tonton terus videonya sampai dengan akhir. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, kita lihat dulu bahan-bahannya karena di sini sudah kita siapkan semuanya. Jadi di sini ada margarin, ini ada 4 sendok makan. Lalu ada seperempat buah bawang bombay, ini sudah dicincang. Lalu ada 80 gram tepung terigu. Dan di sini ada 350 ml susu cair. Lalu ada setengah sendok teh garam. Ada seperempat sendok teh merica bubuk. Lalu di sini juga ada seperempat sendok teh pala bubuk. Lalu di sini ada 25 gram keju cheddar parut. Tentunya di sini ada telur puyuh yang sudah direbus dan sudah dikupas Sase Lovers. Dan di sini juga ada 100 gram tepung panir dan juga ada 2 buah putih telur. Nah, ini nih bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bitter balen telur puyuh. Jadi telur puyuh nanti akan kita jadikan isi dari si bitter balen itu Sase Lovers. Seperti biasa nih, untuk kalian yang sudah bergabung di Facebook dan juga Instagramnya Sajian Sedap, boleh banget langsung aja absen Sase Lovers nontonnya dari kota mana aja. Dan kalau ada pertanyaan seputar bitter balen telur puyuh kali ini, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar karena nanti ada KRC yang akan membacakan komentar dari Sase Lovers semua. Dan juga untuk yang sudah bergabung di Facebooknya Nova, Grit, dan juga Nakita, langsung juga absen ya Sase Lovers. Oke, sekarang kita langsung mulai ke proses pembuatannya aja KRC ya. Oke, siap. Karena di sini bahan-bahannya udah kita siapin semua Sase Lovers. Jadi yang pertama kita akan menumis si bawang bombaynya terlebih dahulu. Ini margarinnya akan kita cairkan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan minyak goreng untuk menggoreng si bitter balennya nih Sase Lovers. Kak Resi, aku langsung absen ya Kak. Boleh banget Kak Resi, langsung aja. Dari Suparwiyongso, Jagakarsa hadir Kak Resi. Jagakarsa, halo Jagakarsa. Dari Dominic Axel, halo BSD hadir. BSD ya Kak? Iya BSD. Ya, halo BSD. Iya. Wijaya Toyib, dari Lombok Mbak. Lombok, wah jauh ya. Halo Lombok. Dari Anindita Putri, halo Palembang hadir. Anindita Putri, Palembang, halo selamat siang. Margareta Maria, Jakarta hadir, wah rame banget ya, Halo Kak. Jakarta, nah ini udah banyak banget yang absen ya Kak Iya. ya. Jadi kali ini kita sedang membuat bitter balen telur puyuh nih Sase Lovers. Jadi jangan lupa untuk simak terus videonya sampai akhir. Ini kan sekarang lagi musim hujan ya Kak Ersi ya. Biasanya kalau musim hujan tuh perut gampang lapar nggak sih Kak Ersi? Nah ini bisa jadi cocok banget nih buat cemilan untuk keluarga di rumah, untuk si kecil di rumah juga. Sambil ditemani sambil minum teh, enak banget pasti. Gorengan-gorengan emang paling terbaik ya Kak. Iya, betul. Nah ini kita tumis si bawang bombaynya sampai dia harum, sampai terkaramelize. Baru selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Jadi di bitter balen kali ini kita tidak ada tambahan daging dan juga daging sapi maupun daging ayam ya Kak. Karena biasanya di adonan bitter balen itu ada daging sapi cincang atau daging ayam cincang atau mau ditambahkan dengan udang. Tapi kali ini kita nggak pakai. Absen lagi nih Kak dari boleh. Ana Santi dari Bogor Kak Resi. Halo Bogor. Mama Selamat Rizky siang. Cikarang hadir. Mama Rizky Cikarang. Halo. Ini kita tumis. Ini bawang bombaynya sudah mulai wangi banget, Kak. sudah mulai harum-harum, jadi bisa langsung kita tambahkan Tepung protein sedap. tepung terigunya. Tinggal kita aduk-aduk aja. Nih apinya bisa kita kecilkan. Kalau bikin bitter balen tuh harus pakai bawang bombay ya Kak? Kalau misalnya bawang bombay jadi supaya baunya itu lebih harum lagi dan rasanya lebih gurih lagi. Tapi kalau nggak mau menggunakan bawang bombay itu bisa diganti dengan menggunakan bawang merah cincang, itu boleh juga. Atau mau menggunakan bawang putih cincang juga bisa. Oh bisa banget ya Kak, opsional ya berarti ya Kak? Iya betul. Dari Yansen nih, Yansen saya dari Tangerang hadir. Wah Halo semangat banget nih kalau Yansen. Pak Yansen. Dari Halfiati, Makassar gabung. Makassar, halo Makassar. Wah ini banyak banget yang udah bergabung ya Kak ya. nonton ya. Nah ini kalau sudah licin seperti ini, sudah berbutir, bisa kita tambahkan susu cair. Nah ini nih, untuk proses penambahannya sedikit-sedikit aja Sase Lovers, jadi jangan langsung dituang semuanya. Karena kalau langsung dituang semuanya itu biasanya tepung terigunya itu bergerindil dan dia susah untuk mengental. Jadi bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kak ada yang testimoni nih. Dari Dominic, selama pandemi ini kita nggak beli makanan dari luar. Untung ada Sajian Sedap yang selalu hadir dengan menu-menu yang sedap. Makasih. Wah, terima kasih Dominic.
Nah untuk sase lovers lainnya yang sudah recook, yang sudah coba resep-resep dari Sajian Sedap juga boleh ya Kak ya Langsung di-posting di sosial media. Dan jangan lupa juga untuk tag akunnya Sajian Sedap. Oke. Kak ada yang nanya nih dari Anna Santi. Saya mau tanya Kak, Iya. mumpung inget kulit dari putih telur ya Kak, kayaknya rada keras ya. Jadi saya ganti dengan satu telur. Pertanyaannya saya memang tekstur rada keras. Apa tuh? Oh ini bitter balance juga ya? Iya. Iya, kalau misalnya jadi kita gunakan putih telur di sini tujuannya supaya dia itu lebih crispy lagi sase lovers. Cuman kalau menurut sase lovers itu misalnya keras gitu ya, mau teksturnya lebih lembut, mau ditambahkan kuning telur itu juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau menggunakan kuning telur itu di minyak gorengnya agak berbusa-busa gitu ya, agak sedikit berbusa. Nah ini kita tambahkan terus sampai si susu cairnya habis. Baru selanjutnya kita tambahkan dengan garam, merica bubuk, dan juga pala bubuk. Itu kita harus pakai pala nggak sih Kak? Nah ini pala ini tujuannya di sini untuk menambahkan rasa Kak. Jadi supaya rasanya tuh jadi lebih rich lagi, lebih kaya lagi. Dari Arta, wah Artanya panjang banget nih. Baru gabung, resepnya ada di mana ya Kak? Halo, nah untuk yang baru bergabung gak perlu khawatir, videonya masih bisa ditonton ulang di Facebooknya Sajian Sedap, Instagram Sajian Sedap, dan akan kita upload juga di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Dan nanti juga akan ditulis ya Kak ya di caption Iya, ya betul. untuk semua resepnya. Kak bisa kasih tips gak cara merebus telur puyuh tuh gimana sebaiknya? Nah boleh banget, kalau misalnya mau merebus telur puyuh itu bisa direbus dari posisi si airnya itu masih dingin Kak. Jadi kalau misalnya posisi air sudah mendidih baru kita masukkan telurnya, itu nanti telurnya bisa langsung retak, langsung pecah-pecah gitu. Jadi bisa kita masukkan pada saat si airnya lagi itu dingin. masih dingin. Oh pantesan aku tuh kalau ngerebus telur puyuh suka retak gara-gara pas lagi mendidih Kak. Udah mendidih, airnya baru dimasukkan si telur puyuhnya ya. Iya betul. Ini kita aduk. Ada absen-absen lagi nih Kak dari Reza dari Bojong Soang. Bojong Soang, halo. Bojong Soang tuh daerah mana ya Kak? Bojong Soang Depok tuh- bukan ya? Bukan, nggak tahu di mana nih Bojong Soang nih. Bojong Soang. Dari Egi nih di Bekasi. Wah. Bekasi hadir, halo Bekasi. Nah ini KRC bisa langsung kita tambahkan untuk perasannya. Kita tidak menggunakan vetsin ya sase lovers, Iya. jadi hanya menggunakan garam, merica bubuk, dan juga pala bubuk. Nggak pakai kaldu-kalduan. Iya, dan ini rasanya juga udah gurih banget. Karena tadi kan kita menggunakan susu cair ya, Iya. jadi pasti rasanya itu gurih-gurih gurih. gitu. Ditambah lagi dengan pala bubuk, jadi harum. Ini Kak ada yang nanya lagi nih. Oke. Untuk frozen apa harus digoreng dulu? Soalnya aku pernah coba tapi jadi lembek Kalau di frozen frozen. iya, kalau misalnya untuk frozen food itu bisa digoreng terlebih dahulu, tapi jangan terlalu matang sase lovers. Setengah matang gitu ya Kak? Iya, baru bisa didinginkan dan disimpan. Nah ini terakhir kita tambahkan, tumpah, tadi terlalu semangat ya. Iya terlalu semangat. Jadi tumpah-tumpahan. Nah ini kita aduk-aduk, ini kayak mashed potato ya teksturnya. Karena di sini kita tidak menggunakan daging, tidak menggunakan ayam, dia di bahan bitter balance-nya, jadi dia bentukannya polos seperti ini nih sase lovers. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita aduk-aduk sampai dia licin, tinggal kita dinginkan dan dicetak. Gampang banget kan Gampang buatnya. banget, Kak. Oke. Kayak satset 15 menit jadi. Ada yang nanya nih Kak, ada Iya. yang telat. Maaf ya Kak, lagi bikin apa ya? Telat nyimak. Aku dari Malang. Halo Malang, jadi kali ini kita sedang membuat bitter balance telur puyuh. Dan ini kita sudah membuat si adonannya. Tadi ini tuh terdiri dari margarin, lalu ada bawang bombay, tepung terigu, lalu ada susu cair, dan untuk perasannya kita tambahkan pala bubuk, merica bubuk, dan juga garam. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita sisihkan untuk adonannya. Nah ini kita sisihkan, jangan lupa untuk panaskan minyak goreng ya sase lovers. Jadi pas- nanti pas udah selesai kita cetak-cetak, kita tinggal goreng-goreng si bitter balance-nya aja. Kak kalau dilihat-lihat kan bitter balance sama brulee. Brulee yang bomb lagi- ya? Iya. Iya, Itu kan hampir mirip ya, mirip Kak, ya. ya? Itu bedanya apa Kak? Kalau misalnya bitter balance itu biasanya basicnya itu dia terdiri dari ada tambahan daging sapi giling gitu ya, atau mau menggunakan diganti dengan daging ayam itu bisa. Tapi kalau misalnya brulee bomb itu biasanya ada tambahan si kejunya itu, jadi dia rasanya lebih cheesy lagi untuk si brulee bomb. Seperti itu. Nah ini kita tunggu
Kira-kira udah dingin belum ya? Coba kita coba debus ya. Kalau Kak Resi sukanya apa nih, bitterbalen atau brulee bomb? Kalau aku semuanya suka sih, apalagi Suka kalau ya? dibuatin ya. Iya, tinggal makan ya Kak. Dibuatin tinggal makan itu semuanya suka. Dicocol pakai saus cabe, enak banget pasti. Tambah Pagi pas lagi mayonaise. anget-anget ya Kak. Betul. Ini Kak dari Dewi, enak nih. Wah, Enak dong. banget ya. Nah kalau mau cobain gimana sih rasa bitterballen telur puyuh yang kali ini kita buat, langsung aja eksekusi resepnya ya Iya, Sass langsung. Lovers. Nanti untuk resepnya akan kita tulis di caption. Jadi jangan lupa tuh untuk terus pantengin sosial medianya Sajian Sedap. Masih panas Wah, banget. masih panas. Pelan-pelan Kak. Ternyata nggak kuat tangannya. Ini Kak ada yang nanya nih, dari Wijaya. Tadi yang pertama itu pakai margarin ya Mbak? Iya betul, yang pertama tadi kita menggunakan margarin untuk menumis si apa namanya tadi, bombay. Lupa ya. Biar tiba-tiba. harum ya, Kak? Iya betul, biar harum. Tapi kalau menggunakan minyak goreng juga nggak apa-apa. Nah ini kita kocok si putih telur. Jadi dia harus dikocok karena putih telur itu kan dia teksturnya agak kental gitu ya. Kalau misalnya sudah kita kocok dia akan jadi dia encer gitu. Itu putih telurnya kita butuh berapa butir Kak? Ini 2 buah putih telur, dan untuk tepung panirnya ini 100 gram. 100 gram. Dan kebetulan tepung panir yang kita gunakan kali ini yang tepung panir orange ya Kak. Selain panir kita bisa pakai apa Kak? Nah kalau misalnya nggak mau pakai, kan tepung panir itu ada jenisnya juga, ada yang tepung panir orange, ada yang tepung roti yang putih, atau ada juga yang tepung panir halus, itu juga bisa. Atau kalau misalnya nggak menggunakan tepung panir, itu bisa menggunakan cornflake yang dihancurkan ya Kak, jadi rasanya lebih crispy lagi. Si kecil pasti juga lebih doyan ya Kak kalau pakai. Betul banget. Dan ini nih kalau misalnya adonannya mau ditambahkan sayur-sayuran, itu juga boleh banget. Biasanya Bisa kalau banget. anak-anaknya susah makan sayur tuh ya Iya, Kak, betul. itu jadi orang tua harus gimana sih, harus Inisiatif. bisa harus bisa memvariasikan menu-menu di rumah. Tapi enaknya nih cocoknya pakai sayuran apa Kak? Kalau mau pakai wortel bisa dipotong yang kecil-kecil gitu. Kak ada yang nanya nih dari Yance. Kalau Kak kalau buat ide jualan kira-kira berapa ya jualannya? Oh, apa tuh? Harganya? Harganya. Wah kalau untuk harga itu harus kita kalkulasin dulu ya bahan-bahannya, mulai dari bahan mentahnya sampai dengan bahan bakarnya dan lain-lainnya, dan juga untuk tenaganya juga ya. Jadi harus ada perhitungan matangnya nih Sass Lovers. Kira-kira kalau KRC yang jualan mau dijual berapa nih satu piecesnya? Kalau aku sih jualnya amal aja Kak. Bagi-bagi tuh bukan jualan ya Iya. Kak, itu bukan beda lagi. Tadi aku belum nunjukin ya isinya. Nah ini untuk tepung panirnya kita pindahkan ke tempat yang lebih luas biar lebih enak lagi Lebih enak. ngaduk-ngaduknya. Tapi Kak Resi ada nggak nih tips buat bikin panir sendiri? Ada dong. Jadi sebenarnya tepung panir sama tepung roti itu beda loh Kak. Jadi emang dia dilihat dari teksturnya hampir mirip ya. Kalau tepung roti itu biasanya dibuat dari bagian dalam si roti, maka dia warnanya itu jadi lebih jernih. Sedangkan tepung panir itu dia terbuat dari bagian pinggiran rotinya. Jadi gampang banget. Kalau misalnya Sass Lovers punya stok roti tawar di rumah atau ada baget di rumah dan itu nggak kemakan, itu bisa dijadiin tepung panir atau tepung roti. Dan pastinya, aku ngomongnya kecepatan gak sih? Enggak Kak. Kayak aus gitu. Dan pastinya itu jadi lebih tahan lama Sass Lovers. Jadi caranya itu bisa dimasukkan ke dalam oven, dipanggang sampai dia kering, dan kalau sudah kering itu bisa di food processor, bisa mau dihaluskan atau mau dicincang kasar menggunakan food processor, itu juga bisa. Agak Gitu. panjang ya Kak. Gampang, tinggal Gampang ambil ya? roti, terus habis itu dikeringin, habis itu dihancurin, udah disimpan di wadah yang kedap udara pastinya, dan itu awet. Dan nanti aku bakal nyoba nih Kak di rumah. Yakin. Ya coba ya KRC ya. Iya harus dong Kak. Ini Kak ada yang nanya nih dari Yansen. Berapa banyak adonan yang diambil ketika akan diisi telur puyuh? Ini bisa sebesar 30 gram, jadi sebesar ini ya kurang lebih. Nah ini bagus banget nih kalau misalnya mau yang jualan supaya ukurannya tuh sama semuanya, itu bisa ditimbang setiap adonannya nih Sass Lovers. Nah kurang lebih sebesar ini 30 gram. Kalau misalnya sudah, kita tambahkan telur puyuh. Nah, kita masukkan telur puyuhnya.
tinggal kita tutup lagi sampai rapat. Gampang banget ya Kak Resi. Kalau ngeliatnya gampang nih Kak. Cobanya juga Gampang. Mungkin awalnya susah untuk Iya. yang pemula, tapi kalau kita coba terus, biasanya di bulatan ketiga keempat itu udah bagus, lancar udah ya. bagus, udah langsung lancar. Nih Kak, dari Putri. Kalau isian diganti boleh nggak? Boleh Misalnya dong. pakai apa ya Kak? Misalnya mau diganti keju, mau Keju diganti lele mozzarella, wah itu enak Wah, banget enak ya. banget ya. Mau diganti, atau mau yang meleleh tapi enggak, mau yang versi lebih agak murahnya lagi, mau menggunakan keju cepat meleleh, itu juga bisa. Ini kita taruh di putih telur yang sudah dikocok, lalu kita masukkan ke dalam tepung panir orange. Kalau bitter balling tuh kalau digoreng meletup meledak gitu nggak sih Kak? Enggak, dia enggak meledak-meledak. Beda sama cimol ya Kak. Oh iya betul. Kalau cimol atau itu pasti meletup-meletup, kalau ini enggak aman. Kak ada yang nanya nih dari Dewi. Kadang suka pecah pas digoreng. Kenapa ya Kak Resi? Nah itu perhatikan suhunya juga Sassy Lovers, jangan terlalu overheat. Kalau misalnya dia terlalu panas, itu si bitter balanya juga bisa jadi pecah. Oke, ini kita tutup lagi. Oh ini panas ya. Ini kalau Sassy Lovers buat di rumah, ada baiknya harus didinginkan dulu ya, biar nggak panas. Panas ya. Kalau boleh jujur panas banget. Oke. Oh ya, dari Nidia dia mau saran nih, isinya pakai mozzarella aja guys. Iya, betul, lebih enak ya. Cuman lebih karena enak kali ya. ini kita tuh temanya inspiratif olahan telur, jadi kita menggunakan telur Sassy Lovers. Jadi telur itu nggak cuma direbus, diceplok atau dijadikan sunny side up gitu ya. Ini bisa dijadikan olahan-olahan yang menarik pastinya, dan pastinya bisa jadi ide bisnis ya Kak. Betul banget. Menarik banget. Nah, ini kita bisa ini Ada yang ketinggalan nih Kak dari Dins. Aduh ketinggalan, lagi masak apa nih? kali ini kita sedang membuat bitter ballen telur puyuh. Nggak perlu khawatir nih untuk siapa tadi? Din Pras. Untuk Din Pras atau untuk yang Sassy Lovers lainnya, kalau misalnya terlambat nonton, nggak perlu khawatir karena videonya akan kita share ulang di Facebooknya Sajian Sedap, di Instagram Sajian Sedap, dan akan kita upload juga di kanal YouTube Kursus Masak Sajian Sedap. Oke, ada yang nanya nih Kak dari Rida Tanjung, bagusnya pakai telur utuh atau putih telur aja nih Kak buat ngebalut bitter ballennya? Nah kalau misalnya hasilnya mau lebih kriuk, lebih crispy lagi, itu menggunakan putih telurnya aja nih Sassy Lovers, seperti yang kali ini sedang kita buat. Oke, ini kita bulat. Nih Kak, ada absen lagi dari Tanti, Sulawesi hadir. Sulawesi, halo Sulawesi, wah jauh ya. Jauh ya, dia langsung nagih nih, minta resepnya ya. Wah siap, Boleh, langsung siap. nanti ya. Nanti pantengin aja di Instagram atau Facebooknya Sajian Sedap. Nanti akan kita tulis di caption ya Kak Iya ya. betul, setelah live Nanti- berakhir akan iya, ditulis ya. Nanti adminnya akan menulis di caption. Nah ini kita sambil goreng ya Kak ya. Oke, Dan ini Kak ada yang minyaknya. nanya nih dari Dias Triwulan. Kak biar tepung panirnya nggak botak, gimana nih cara ngebalutnya? Nah, supaya tepung panirnya nggak botak, jadi harus diperhatikan di proses pembalutan di putih telurnya telur. nih. Jadi harus, tunggu sebentar ya, aku masukin Iya. ini. Harus benar-benar terbalut rata. Jadi fungsinya si putih telur ini buat bisa jadi bahan perekat si tepung panirnya ini nih Sassy Lovers. Jadi harus merata gitu ya Kak pas lagi di Iya, telur. betul. Oke. Nah, ada yang nanya nih, kalau nggak nemu telur puyuh kayaknya seru kalau diisi dengan ikan sama cabai rawit. Wah, boleh Atau banget ya. kalau mau ngerjain cabai rawit aja ya. Cabai rawit ya jadi. Ada ntar kalau pas gigit ada yang kena zong. Wah, Kak dari Ayu Alaidrus, Jeddah hadir. Wah, Jeddah, jauh banget. banget. Gimana nih cuaca di Jeddah ya Kak? Iya betul. Kalau di Jakarta dan sekitarnya Panas ya, lagi hari ini panas. sih panas, tapi hari-hari sebelumnya tuh lagi hujan-hujan Hujan terus terus ya. Karena mulai ada genangan-genangan gitu kan. Betul. Mungkin bisa absen nih yang daerah-daerah banjir di mana Oh iya, aja nih ya Kak? benar. Mungkin kalau lagi banjir masak aja ya Kak? Tunggu nih Kak, mohon maaf, kompornya kerendam apa enggak? Kalau kompornya kerendam gak bisa. Aduh. Tapi daripada keluar Kak, bahaya Kak. Iya sih, Lebih baik betul. masak aja. Oke.
pertanyaan lagi nih Kak, kalau nggak ada susu cair boleh nggak kalau susu bubuk dicairin? Boleh dong. Jadi kalau misalnya adanya susu full cream di rumah, susu bubuk yang full cream itu bisa dicairkan Lovers. Perbandingannya itu 1 sendok makan susu bubuk ditambahkan dengan 100 ml air. Nah itu jumlahnya jadi 100 ml susu cair. Jadi gampang banget. Kalau misalnya di rumah nggak ada fresh milk, nggak ada susu cair, bisa diganti dengan susu bubuk. Tapi susunya yang putih ya Kak? Iya dong. Nanti kalau susu coklat jadi manis. Iya. Kalau ini kan kita ambil rasa gurih-gurihnya ya Kak ya. Oke. Oke, sekali lagi nih ya Kak. Oke ini Kak, ada yang nanya lagi nih dari Diastri. Wah aktif banget ya nih Kak. Boleh. Kak tanya kalau lagi. nggak ada putih telur, boleh nggak pelapisnya diganti dengan tepung dan air? Boleh banget. Kalau Aman ya? misalnya iya, jadi si air dan tepung terigunya itu dilarutkan tapi jangan terlalu kental. Oke. Jadi supaya nanti lapisannya itu nggak terlalu tebal. Wah ini kayaknya aku Udah. kurang cepet mulai gosong. Minta diangkat ya Kak? Udah minta diangkat. Tapi ini Dins Pras nanya nih, kalau per kata diganti air aja bisa nggak Kak? Kalau diganti air aja kayaknya nggak bisa Takut deh. licin Kurang ya? bukan. Nah, Kak Ersi lagi ngelucu ya. Oh iya. Karena dia nanti si Refleks, Kak. tepung panirnya itu kurang merekat kalau Oke. hanya menggunakan air aja. Wah ini besarannya sama ya Kak ya? Dari Oke, ini kita tunggu. Nida, Pekalongan Rob, apa tuh Rob? Oh banjir, maaf ya. Wah Pekalongan Oh banjir. iya Pekalongan juga. Wah, hati-hati ya. Nah, Nida. Oke, dari Aulia, kalau disimpan di freezer buat goreng, gantinya nantinya gimana Kak? Nantinya untuk misalnya Lovers simpen di freezer, nah itu dikeluarkan dulu sampai di towing dulu sampai dia suhu ruang dan dia sudah tidak beku lagi baru bisa kita goreng. Karena kalau misalnya dalam keadaan beku digoreng itu dia bisa luarnya gosong tapi dalamnya ternyata masih dingin. Iya. Aku sering banget tuh Kak ngalamin gitu. Kayak udah nggak sabar ya, Iya, udah lapar. udah lapar. Udah nggak sabar jadi langsung Iya. digoreng. Kak Nah. dari Yansen nih, maaf. Iya boleh. Bolehkah gunakan susu kental manis yang dicampur air? Kalau misalnya menggunakan susu kental manis, kalau misalnya darurat banget di rumah cuma ada kental manis nggak apa-apa, tapi dia itu karena si kental manis itu kan dia ada lebih dominan manis-manisnya ya Kak ya, sudah pasti itu mempengaruhi rasa si bitter balance-nya dan dia pasti ada taste manisnya juga dari si kental manis itu. Sebaiknya pakai susu bubuk aja ya Kak? Iya, atau kalau mau diganti tadi ya yang tepung terigu ditambah air itu juga bisa. Bisa. Nah ini kita singkirin dulu ya, kita beres-beresin dulu. Kalau digorengnya pakai air fryer boleh nggak nih Kak? Boleh dong, itu lebih sehat lagi ya, Lebih tidak sehat. menggunakan minyak. Oke. Nah ngomong-ngomong masalah sehat asik, Yes. masuk langsung ya. Jadi kalau kita ini di kursus masak online semuanya itu sudah diperhitungkan ya Kak ya. Iya, betul. Menilai kandungannya. Iya. Nah Kak Ersi boleh nih dibacain untuk Lovers di rumah. Simak ya Lovers. Oke, untuk bitter balance telur puyuhnya itu energinya ada 1254,53 kilokalori, karbohidratnya 166,63 gram, proteinnya 58,47 gram, dan lemaknya itu ada 64,81 gram nih Kak. Ini untuk 16 buah. Nah iya jadi satu porsi itu bisa jadi 16 dan Iya. tergantung dari besarannya nih Lovers mau kalau misalnya lebih kecil-kecil lagi mungkin hasilnya lebih banyak lagi ya. Kalau misalnya lebih besar-besar lagi dan pastinya hasilnya lebih sedikit. Nah ini kita tinggal tunggu yang satu buah nih yang tadi ketinggalan. Iya. Sambil nunggu ini nih, kalau misalnya Lovers mau cari resep inspiratif olahan telur lainnya, bisa banget langsung lihat aja di tabloid saji edisi 502. Jadi ini edisi 27 Oktober sampai dengan 9 November. Jadi sebentar lagi ada terbitan baru ya Kak ya, 503. Jadi tunggu aja nih Lovers. Nah kalau kita lihat di sini covernya ada cita rasa tak biasa sajian serba kentang. Jadi kentang itu nggak cuma di balado, nggak cuma dijadiin french fries aja, tapi kita bisa jadikan variasi-variasi yang lainnya. Seperti digambar nih Lovers. Nah kita lihat lagi di sini ada nasi bakar rica-rica, nasi goreng tongkol rica, tumis tongkol rica kacang. Coba kita cari di Enak-enak nah banget ya, Kak. ini nih. Yang tadi sebelumnya sudah aku bilang yang olahan telur lainnya bisa dilihat di saji edisi 502. Di sini ada brokoli egg muffin, ada scotch egg, ada bitter balance telur puyuh. Wah, ini yang lagi kita buat kali ini nih ya Lovers ya.
ada fuyung hai bayam, omelet ala pizza, tahu telur, telur gulung kornet, dan juga aneka resep-resep menarik lainnya. Selain resep-resep, di sini juga ada tips-tips dan juga ide kreatif menarik seputar dapur yang gampang banget dan mudah banget bisa dipraktekkan di rumah Sase Lovers. Untuk mendapatkan tabloid saji ini, Sase Lovers bisa dapatkan di toko buku Gramedia terdekat, atau kalau di sekitar Sase Lovers masih ada loper-loper koran itu juga tersedia. Dan bisa juga berlangganan di Grid Store, di Gramedia Digital, dan juga gramedia.com. Jadi gampang banget ya Kak untuk Iya, dapetin betul. tabloid saji ini nih Sase Lovers. Menunya juga lagi enak-enak banget ya Kak. Iya betul banget, dan pastinya nih semua resep yang kita keluarkan di sosial media kita, di YouTube kita, ataupun di tabloid saji, semuanya itu sudah melewati dua kali proses uji coba. Jadi dijamin anti gagal. Enak juga ya Kak. Pastinya. Kak, dia nanya nih dari Aminah Hussein, digorengnya berapa boleh. lama Kak Resi? Kalau untuk proses penggorengannya itu nggak membutuhkan waktu yang lama, kayak 2-3 menit itu sudah bisa kita angkat, karena kita hanya mematangkan si telur dan juga panirnya aja ya Kak ya. Oke. Tadi kan adonan dalamnya udah matang. Kak, dia nanya lagi nih, kalau Boleh. tidak ada putih telur bisa nggak kalau pakai tepung tapioka? Boleh, jadi tepungnya itu dilarutkan. Kalau misalnya di rumah adanya tapioka aja ya Kak ya, nggak ada tepung terigu biasa, itu bisa dilarutkan dengan air. Jadi tapi ini jangan terlalu kental. Karena kalau kental itu nanti dia jadi tebel gitu loh. Iya betul. Dari Dewi nih, cocok nih buat bekal bocil SD nih, Boleh. pasti harus Wah, buat. bener banget. Bisa banget ya. Kan karena sekarang tuh udah tatap muka ya, Iya, udah mulai tatap muka buat seminggu bekalnya sekali, seminggu 2 kali ya. Jadi bisa dibawakan bekal supaya anak itu nggak jajan sembarangan. Apalagi nih bikinnya bener-bener cepet banget ya, gampang banget juga. Bisa juga buat frozen, besoknya tinggal goreng ya Kak? Iya betul, bisa disimpan dan bisa buat ide bekal ke kantor, ke sekolah, ide bekal suami juga bisa. Nah ini tinggal kita plating. Dari Mandailing Natal Kak hadir, Linda. Halo Mandailing, Linda. Selamat siang. Medan ya Mandailing Natal. Tinggal kita belah aja ya Kak. Kita coba belah. Iya. Kalau telur puyuhnya setengah, bisa nggak Kak? Boleh. Dipotong Jadi setengah. dia ukurannya mau lebih kecil lagi ya Kak ya. Iya. Itu boleh. Wah, sempurna banget ya Kak, kayak Kak Resi nih sempurna. Apa nih? Nah udah jadi nih. Wah, Aku takut gelinding nih Kak. aku kayak nggak sabar kemarin. mau nyobain nih Kak Resi. Langsung nanti kita langsung icip-icip bareng-bareng ya Iya. Kak ya. Apa mau langsung sekarang? Wah, jangan Kak, nanti aja Kak. Malu ya. Iya. Kita icip-icipnya di balik layar aja. Iya. Nah, Wah, udah jadi nih Sase udah jadi nih Lovers. Sase Lovers. Tinggal dicocol pakai saus atau Saus, iya pakai mayonnaise, Mayonnaise. saus cabe, saus tomat, pokoknya enak banget pastinya. Nah ini Sase Lovers bitter balen telur puyuh kita hari ini udah jadi. Tadi di awal sudah kita sebutkan semua bahan-bahannya satu persatu, step by stepnya sampai dengan hasil akhirnya. Jadi untuk yang terlambat nonton nggak perlu khawatir, Sase Lovers masih bisa tonton ulang videonya di Facebook Sajian Sedap ataupun di Instagramnya Sajian Sedap. Kalau ketinggalan juga masih bisa ditonton ulang di kanal YouTube Kursus Masak Sajian Sedap. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kita di semua sosial media dan juga di 2 kanal YouTube Kursus Masak Sajian Sedap dan juga Sajian Sedap. Untuk nama sosial medianya semua sama ya Kak ya? Sama ya. @sajian sedap. Sedap. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di kursus masak berikutnya. Bye-bye.